Dari apa yang disampaikan Rasul Paulus dalam bacaan tadi, kita bisa memahaminya lebih baik sebagai Allah yang solider, Allah yang hadir, Allah yang sungguh datang mau melindungi umatnya. Dan tentu jawaban Yesus tadi dari pertanyaan orang-orang Israel itu pun mempertegas, akan memperkuat itu semua. Dalam beberapa bulan ini, kita mungkin mendengar bahwa Bapak Paus mengeluarkan surat yang disebut ensiklik Magnificat Humanitas, keluhuran atau apapun ya tentang hidup manusia, yang memang setelah sekian ratus tahun sejak Paus Leo yang ke-13 itu rupanya diingat kembali untuk kita semua. Tetapi pada zaman ini bukan lagi hal-hal yang serba fisik, tetapi tentang intelektualitas dan juga berbagai hal berhubungan dengan dunia zaman ini, terutama digitalisasi dan sebagainya. Itu yang kalau sudah harus berbicara tentang istilah ini, kita semua, saya bisa keseleo lidah begitu ya. Tetapi bahwa hal itu semua menjadi bagian untuk kita melihat sejauh mana kita sungguh menghormati, menghidupi sebagai manusia, dan juga menghayati betapa Allah itu menghargai, atau apapun bisa dikatakan keluhuran manusia sebagai ciptaan itu jauh lebih tinggi dari apapun, dan itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita hayati bersama. Dengan segala macam hal yang muncul, kita bisa melihat pasti ini belum selesai begitu ya, walaupun itu sebagai surat. Ajaran-ajaran gereja itu berlaku untuk beberapa tahun, bahkan 100 tahun rentangnya, untuk sampai bahwa itu sampai dihayati sungguh, itu pun masih punya dinamika yang lain. Tapi bahwa bersama gereja yang secara sungguh memperhatikan kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan dalam keluhurannya yang tidak dikuasai oleh hal-hal yang justru menjadi ciptaan Allah yang lain begitu ya, atau hal-hal yang kemudian menjadi turunannya, itu menjadikan kita mau melihat bagaimana itu secara lebih jelas, bahkan dalam kondisi orang-orang yang tidak terperhatikan, kecil, lemah, miskin, terbelakang, terasingkan dan sebagainya itu. Saya menjadi ingat beberapa tahun yang lalu ketika bersama tim itu juga mendampingi para pekerja, komunitas pekerja, atau kalau kemudian diperingati sebagai Hari Buruh Sedunia semacam itu. Memang di luaran sana ada orang-orang yang dengan kondisi yang sangat bukan hanya sekedar di bawah garis kemiskinan, tetapi di bawah hal-hal itu semua yang sebenarnya memang tidak layak hidup sebagai orang, sebagai pribadi, sebagai manusia. Itu bukan korban siapa-siapa. Itulah dosa sosial. Kita mungkin tidak berbuat, tetapi kita semua mendapat efek atau pengaruhnya. Maka dengan ini bersama gereja yang terus memperhatikan hal ini, kita juga mau melihat dari lingkungan kita, kehidupan kita, bagaimana memperhatikan keluhuran martabat manusia tetap menjadi sesuatu yang sangat penting untuk pertumbuhan kita, kepribadian kita, dan masa depan manusia. Berkat Allah menyertai kita sekalian.